tadi yang menyebut salah satu perusahaan yang tentunya ini menjadi studi kasus ya untuk kita semua dan terutama untuk perencana keuangan ya. Nah, sebelum saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya ya di Q&A, saya mungkin diawali dulu oleh saya ya. Yang pertama saya akan sampaikan dulu nih ke Pak Trijoko ya. Silakan. Kalau tadi dari penjelasannya Pak Trijoko bahwa FPSB itu adalah badan sertifikasi ya jadinya ya. Ya. Oke. Nah, kalau dilihat setiap profesi di ujungnya di atas itu ada otoritasnya gitu Pak. Tadi Pak Joko sudah menyampaikan juga bahwa FPSB ataupun financial planner ini belum atau bukan di bawah OJK. Jadi sebetulnya apakah perlu ada badan otoritasnya Pak yang diatur oleh undang-undang atau itu harus sendiri? Yang tadi disebutkan sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization ya. Nah, kalau itu sebagai SRO, apakah itu SRO itu juga harus mengacu kepada satu otoritas tertentu atau dia bisa berdiri sendiri? Okay. Kira-kira gimana tuh Pak Trijoko? Thank you Pak Hanif. Jadi apakah dia akan diatur oleh regulator dalam hal ini OJK ya atau oleh SRO? Tentunya kita akan perlu diskus banyak-banyak ya. Secara bersama karena itu bukan keputusan FPSB atau saya semata. Tapi kalau Anda melihat tadi bahwa secara FPSB keinginan jelas bahwa seharusnya itu diatur oleh sebuah SRO. Ya, satu. Saya sudah bertemu Pak Wimbo 2 tahun yang lalu, bicara banyak dengan beliau dan dia mengatakan, ayo kita bentuk SRO. Ya, nah, tapi satu lagi adalah SRO itu harus kuat, harus independen dan harus mewakili berbagai seperti di Malaysia dan Singapura ada beberapa certificate providers yang bergabung di situ. Kita nggak bisa ego. Ya, hanya CFP saja, REP saja, atau CSFC aja, atau apapun designasi yang lain. Itu semua mesti bergabung di situ. Ya, ada kesepakatan bersama. Nah, tapi satu lagi. Jadi sebetulnya sebuah negara tanpa perencanaan keuangan itu akan sulit mencapai masyarakat yang sejahtera. Ya, jadi perencanaan keuangan itu sangat diperlukan, profesinya juga sangat-sangat diperlukan, terutama karena tingkat literasi keuangan kita masih sangat rendah. Ya, jadi, Pak, itu saya serahkan nanti kepada diskusi kelanjutan. Satu yang sangat menarik buat saya adalah bahwa kasus Yoska ini merupakan pembelajaran berikutnya, dan setelah ini kita harusnya tidak lagi duduk santai-santai lagi, kita mesti berkumpul, bertemu, terutama alumni CSFC, alumni CFP, RFP, CLU, dan anybody else, untuk bisa mendefinisikan ke suatu industri perencanaan keuangan yang lebih tertata baik. Oke. Nah, sementara itu Pak, sambil menunggu sampai ke level itu, sampai itu kejadian, nah sekarang dengan situasi yang seperti ini, bagaimana cara mengendalikan atau membuat ini menjadi bisa diterima oleh masyarakat gitu Pak? Karena kan belum ada SRO-nya, belum ada otoritasnya. Gimana tuh Pak? Ya. Jadi tentunya kalau kami di FPSB Indonesia ini adalah nomor satu adalah definisi independen. Ya, itu dulu. Ya, kenapa itu? Ya karena seluruh dunia itu dulu. Ya, bukan perencana keuangannya. Perencana keuangan sih nggak ada apa-apanya. Ya, sama aja gitu ya. Cuma begitu kita masuk ke independence, yang tadi MAS katakan, itu akan konotasi masyarakat, itu akan melihat itu sebagai suatu yang betul-betul independen, objektifnya, ya namanya bagus, segala macam. Walaupun pada prakteknya kerap ditunggangi. Jadi PR nomor satu buat kita saat ini adalah bukan profesi ini perencanaan keuangan masuk kemana, tetapi definisi independen ini mesti dirapikan. Jadi itu adalah agenda utama kami. Ya. Dan satu lagi adalah FPSB Indonesia adalah saat ini sangat-sangat dekat dengan PPATK. Ya. Dan tadi kenapa sih PPATK? Ya karena belum diatur. PPATK sangat khawatir perencana keuangan itu digunakan untuk sebagai alat oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan pencucian uang. Ya, jadi perencana keuangan bersama 5 asosiasi yang lain itu ada di dalam naungan, bukan regulasi, di dalam naungan PPATK agar kita semua itu bisa bersama-sama PPATK
mengurangi atau menghilangkan usaha-usaha untuk tindakan pencucian uang. Jadi ada peradi untuk lawyer, ada notaris, ada perencana keuangan, ada ikatan akuntan publik, and so on, seperti itu. Jadi buat kami sekarang ini adalah kami ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama mendefinisikan independen yang baru. Setelah itu kita akan mengusulkan kepada PPATK agar definisi independent financial planners di dalam peraturan pemerintah nomor 43 2015 serta di dalam satu lagi apa ya? Di dalam peraturan pusat pelaporan analisa transaksi keuangan nomor 6 2017 bisa direvisi sehingga dalam jangkauan tersebut di dalam ukuran yang sementara ini kita bisa gunakan itu untuk bisa mendisiplinkan diri kita semua ya dan mengurangi dampak independen. Pak Hanif, terima kasih atas forum ini, tapi saya ingin minta maaf kepada teman-teman, terutama independent financial planners. Saya to the point aja. Ini sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Nah, sekarang saya bertanya ke Pak Mas Safir ya. Mas Safir, tadi kan disampaikan ada financial planner itu ada yang independen, non-independen, lagi yang mix gitu. Ya. Betulnya kalau menurut saya nih, kalau saya melihatnya dari perspektif klien gitu ya, yang ingin menggunakan jasa seorang atau sebuah institusi financial planner ya. Iya. Kita kan nggak tahu apa-apa sebenarnya kan. Ya nggak? Iya. Independen atau mix gitu ya, itu harusnya bukan masalah saya dong. Ya nggak? Jadi bagaimana membuat ini menjadi sesuatu yang harus saya perhatikan gitu loh. Saya ini kan bisa menjadi wakil dari orang, puluhan bahkan ratusan juta orang di Indonesia gitu. Yang masih sangat awam tentang dunia keuangan, termasuk perencana keuangan. Mungkin Mas Safir bisa kasih tanggapan? Iya, ini pertanyaan menarik ya. Pertanyaannya sekali lagi, saya ngerti arah pertanyaan Pak Hanif. Jadi kalau misalnya ada klien, misalnya Pak Hanif jadi klien, kemudian Pak Hanif mencari seorang financial planner. Seringkali sebagai anggota masyarakat mungkin nggak ngerti bahwa, aduh, saya mah nggak ngerti ya. Saya taunya saya datang ke financial planner, saya taunya saya dapat saran. Dan bagi sebagian orang Pak Hanif dia tidak peduli amat kalau financial planner ini independen atau tidak. Yang penting kalau saya mau beli produk misalnya, saya bisa dibantuin oleh si financial planner itu. Ya, saya respect ya, ada memang sebagian seperti itu. Jadi banyak orang merasa bahwa saya nggak peduli deh Anda independen non independen gitu. Tetapi sebetulnya ini harus dikasih tahu bahwa penting sekali buat masyarakat ketika datang ke financial planner, paling tidak dia harus netral dan tidak memihak ya. Walaupun betul sekali saya setuju dengan Pak Trijoko bilang bahwa yang kata-kata independen ini rentan ditunggangi oleh orang yang tidak jujur. Jadi dia rentan ditunggangi sehingga itu terjadi kemarin itu. Jadi saya mendukung sekali supaya yang independen ini ada pengawasnya. Saya tahu nggak nyaman, saya tahu ya. Ya pada intinya nggak semua orang nggak suka diawasi, intinya begitu. Tetapi percayalah kalau Anda jujur, Anda tidak akan segan diawasi, nggak ada masalah gitu. Biasanya yang mungkin khawatir adalah yang dia nggak jujur. Jadi saya mendukung banget Pak Trijoko. Nah, tetapi sekali lagi intinya adalah banyak orang yang saya nggak peduli tuh financial planner itu independen atau tidak. Yang penting kalau saya mau cari produk, cari asuransi, saya tahunya satu orang itu aja. Nah apa yang harus dilakukan? Nah, saya mau kasih tahu bahwa edukasi ini sangat-sangat penting. Bahkan saya sendiri misalnya, kalau saya datang ke dokter, dan ternyata saya sakit, kemudian dokter itu meresepkan produk-produk obat gitu ya, dan ternyata saya tahu belakangan misalnya dokter itu dapat komisi dari farmasinya, di mana itu secara undang-undang jelas aturannya nggak boleh terima komisi, itu ada undang-undang, ada aturannya. Tapi kalau saya tahu dia terima komisi, saya pasti marah. Kenapa? Saya sudah bayar dokter itu 250.000 kalau ada spesialis misalnya, tapi kok sarannya kok disuruh beli obat yang ternyata dia dapat komisi. Berarti dia nggak netral dong gitu ya. Saya sendiri pribadi marah. Jadi kadang-kadang bagaimana cara supaya masyarakat peduli? Ya bukan yang ngedoain, kadang-kadang
kita nih gitu, kadang-kadang harus kena dulu satu kali ngerasa bahwa oh iya ternyata penting banget ketemu dokter yang independen seperti itu. Sama dengan kasus desainer interior tadi, kalau saya bayar desainer interior, terus si desainer interior itu menyarankan beli furniture, dan ternyata toko furniture-nya dia juga yang punya, tapi dia nggak bilang sama saya pasti marah. Pasti saya marah itu. Kenapa? Saya udah keluar uang, saya bayar kamu, saya harap kamu objektif. Seperti itu. Jadi saya pikir di edukasinya Pak Hanif. Edukasinya itu sangat-sangat penting, bahwa di profesi apapun yang sifatnya konsultasi, penting mendapatkan konsultan yang memang dia independen, memang dia tidak memihak. Saya pikir begitu. Oke, nah kalau dari sisi legal positionnya gimana tuh? Kalau misalnya ya tadi Mas Safir udah sampaikan atau contoh atau satu lagi contohnya arsitek tadi ya? Iya betul. Kadang kalau kita kasih contohnya di financial planner dan kita find out bahwa sebetulnya dia tidak independen. Nah, terus habis itu yang akan mengurus langkah hukumnya, karena kan nasabahnya itu dia tidak dia tidak didahulukan dibandingkan dengan kepentingan perusahaannya. Nah, bagaimana situasi itu dari sisi hukum? Ya, jadi setahu saya begini, setahu saya adalah bahwa financial planner di Indonesia itu, setahu saya itu memang belum diatur ya. Jadi tolong dibedakan antara sertifikasi sama lisensi. Sertifikasi adalah ya Anda belajar di situ, Anda dapat sertifikat, Anda belajar gitu. Tetapi untuk dapat lisensi, setahu saya di Indonesia belum ada profesi financial planner. Tolong koreksi saya, tapi di Indonesia belum ada profesi financial planner. Yang ada adalah lisensi untuk jadi manajer investasi. Sehingga yang terjadi pada kasus yang kemarin itu terjadi, dia kasus hukumnya kena di urusan investasinya. Bukan di financial planning ya, karena belum diatur. Jadi yang koar-koar marah-marah itu bukan koar-koar marah-marah, adalah ya tentunya badan sertifikasi mungkin ya, wajar sekali kan, karena paling tidak namanya tercoreng. Tadi saya juga lihat ada yang nanya apakah ini mempengaruhi. Oh iya mempengaruhi, saya juga ditanya Pak Hanif, saya juga ditanya Pak Safir pegang uang, saya nggak pegang uang Pak, saya bilang begitu kan, begitu ya, tercoreng seperti itu. Jadi sekali lagi financial planning setahu saya memang urusan lisensi ini memang belum ada, dan saya tahu ini memang tidak mudah ya, langkahnya akan masih panjang. Jadi yang ada seperti kata Pak Trijoko tadi, paling tidak kita sendiri yang mengatur diri kita sendiri. Jadi self-regulatory, seperti itu. Ya. Pak Trijoko mungkin bisa kita menambah atau melengkapi kalau ada yang perlu dilengkapi Pak Trijoko. Ya, tadi saya tertarik dengan pertanyaannya Pak Hanif ke Pak Safir ya, secara hukum. Jadi pertanyaan saya adalah, kenapa sih ya PPATK itu capek-capek taruh perencana keuangan sebagai pihak yang harus atau wajib melapor kalau ada suspicious transactions, ada dugaan. Iseng amat sih PPATK, siapa perencanaan keuangan? Teman-teman sekalian, saya kok yakin ya ada alasan-alasan kuat bagi mereka meletakkan profesi kita di situ. Dan mereka berharap kita membantu. Karena sebetulnya 2 orang aja dari 2000 CFP misalnya melakukan hal ini, itu udah rusak kita semua. Ya, jadi saya nggak bisa lagi mengatakan ya kita mengatur diri sendiri, nggak bisa juga. Ini benar-benar sesuatu ya. Jadi seperti contohnya nih, di PP 43 dikatakan bahwa sebagai pihak pelapor kita mesti mendaftarkan diri di dalam BRIS. Teman-teman, kita boleh tanya ke IFSC, ke EPAI. Begitu kita katakan, lu mesti daftar nih, yang independen daftarnya ke sini, yang nggak independen daftarnya begini. Ada yang daftar nggak? Aduh, kalau nggak diiming-imingi CPD 10, CPD 15, nggak datang. Jadi sebetulnya betul ya. Jadi sebetulnya seharusnya kita nggak perlu takut dengan hal seperti itu. Kalau kita tidak punya niat buruk. Ya. Dan ini adalah tugas saya, tugas Pak Safir, tugas Pak Hanif, dan teman-teman lain untuk kita bisa ikut bertanggung jawab, ikut bisa juga terlibat di dalam upaya-upaya pemerintah. Ya. Karena kalau negara ini mau maju, tindak pidana pencucian uang itu nomor 1. Kalau Indonesia bisa menjadi suatu anggota dari FATF, investasi akan lebih banyak masuk ke sini karena negara ini bersih dari tindak pidana pencucian uang. Jadi kaitan hukumnya ke situ tuh. Ya. Jadi itu buat saya itu merupakan satu urgensi yang nggak bisa dihitung-hitung. Jadi
dalam arti kata kepentingan negara itu sudah menjadi kepentingan yang utama, maka kita harus terlibat di dalamnya dalam upaya membantu, bukan menghindar. Ya, jadi Yoska ini sangat orang luar biasa, orang ini pintar sekali. Saya salah satu pengagum. Dua perencana keuangan yang saya kagumi itu adalah Pak Safir dan Yoska, ya, tim di bawah Yoska. Tapi begitu mereka punya pikiran berbeda, tergoda dengan sesuatu yang bisa memberikan uang tanpa dia nggak peduli apakah itu akan menghancurkan profesi dia lakukan. Dan orang seperti ini yang tergiur dengan jumlah yang banyak itu nggak terduga, bisa ada, bisa nggak ada, bisa saya, bisa Pak Ani, bisa Pak Safir suatu hari nanti, we don't know. Ya, jadi kita mesti jaga itu semua, ya, saling mengingatkan, ya. Jadi teman-teman sekalian, lagi bagi teman-teman CFP dan RFP terutama yang masih ada di dalam naungan FPSB Indonesia, saya sangat sarankan untuk bisa mendaftar di PPATK di BRIS. Nggak ada penalti, nggak ada apa-apa, tapi hal bentuk komitmen kita. Kalau kita ketemu klien dan kelihatannya nih orang nih nggak jelas nih apa suspicious transactions atau apa, itu ke situ, ya. Dan kita tetap konsisten sebagai perencana keuangan yang wajib lapor tadi. Karena kalau misalnya Yoska ini nggak jelas, kalau dia bukan perencana keuangan bagaimana juga? Ya, kalau saya mengatakan, oh dia bukan perencana keuangan, nah loh, terus larinya mau dipakai apa? Pakai yang di PPATK-nya bagaimana? Kan pusing lagi, ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kita juga, cuman memang menurut kami di FPS Indonesia, dia tidak menemui syarat apapun satupun untuk mengatakan dirinya seorang perencana keuangan, apalagi independen. Nggak ada. Demikian juga lisensi nggak punya, sertifikasi nggak punya, so punya apa dia? Ya, itu tadi bukan saja mencemarkan nama perencana keuangan, tapi juga nasabah yang dirugikan, ya, terutama nasabah. Ketika dia mengatakan, ya kasih saya waktu 1 September, ya itu baru nasabah. Bagaimana kita? Bagaimana profesi? Ya, jadi hal itu yang lagi teman-teman sekalian juga saya semoga bisa mendukung, ya. Yang ini nih nggak bisa ini, kita hanya bisa berdiam diri, ya. Artinya kita harus self defense, kita bisa melakukan satu tindakan yang bukan personal, ya. Ini sesuatu yang bersifat profesi untuk bisa mengamankan profesi kita bersama, perencana keuangan baik yang tight maupun yang independen. Tentunya independen dalam bahasa yang berbeda nantinya. Demikian Pak Anies. Oke, waktu kita sebetulnya udah habis, tapi saya minta izin untuk perpanjang 15 menit, boleh ya? Karena saya mau bacain pertanyaan-pertanyaan nih. Banyak nih pertanyaan nih, ada lebih dari 30. Tapi kita pilih aja, ya, karena ada pertanyaan yang rada-rada menurut saya kurang relevan, ya. Jadi discretion-nya ada di saya, ya. Ini mungkin yang pertama ini dari Maudi Gabriel, ya. Pertanyaannya begini, menurut para pembicara, apakah ada kemungkinan bahwa suatu saat profesi financial planner akan tergantikan oleh teknologi? Misalnya aplikasi yang dapat membantu masyarakat melakukan perencanaan keuangan. Atau misalnya literasi keuangan di masyarakat Indonesia sudah sangat baik, sehingga masyarakat sudah tidak memerlukan jasa perencanaan keuangan. Nah, itu ya, kedua-duanya pertanyaan ini saya disampaikan kepada Mas Safir dan Pak Trijoko nih. Ya, susah nih, Pak Safir dulu deh. Oke, saya aja ya, saya dulu ya. Oke, saya jawab pertanyaan kedua dulu. Pertanyaan kedua, apakah kalau semua orang sudah teredukasi dengan baik, apakah orang jadi nggak perlu lagi perencana keuangan? Secara teknis, jadi gini, ini sebenarnya sama aja dengan pertanyaan, siapa di antara Anda semua yang pernah ditawari MLM? Semua pasti pernah ditawari MLM ya. Kapan pasti pernah, ya. Logikanya adalah begini, kalau semua orang, seluruh rakyat Indonesia join MLM, nggak ada lagi dong yang akan beli produk, karena ya orang harganya si agent atau distributor MLM tuh akan beli dengan harga grosir gitu, ya. Tidak ada lagi, jadi semua jadi distributor. Memang iya betul, tapi ada praktek ya nggak akan semua jadi join MLM. Kenapa? Karena orang negatif pasti ada. Orang negatif pasti ada yang nggak join MLM, dan orang negatif tuh pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau orang seperti perencana keuangan ngasih edukasi rame-rame, nggak akan ada lagi dong orang yang secara bodoh dia mengelola keuangan secara bodoh. Jawabannya iya betul. Tapi pada prakteknya ada aja tuh, pada saat saya ngomong di media massa orang nggak dengar tuh ada aja tuh, ada aja orang yang tidak memperhatikan, dia tetap boros, itu ada aja tuh. Jadi jawabannya adalah pada prakteknya sulit sekali. Pada prakteknya ya pasti pasarnya akan terus ada, itu aja intinya, pasarnya akan terus ada.
walau walaupun ya pada intinya pasar akan terus ada, orang penasaran akan terus ada, dan angkatan kerja baru akan ada terus. Kemudian pertanyaan pertama masalah teknologi tadi. Kalau misalnya apakah nanti jasa financial planning akan tergantikan? Menurut saya bukan tergantikan, tapi kebutuhannya akan berubah terus. Sebagai contoh misalnya gini, dulu waktu belum ada financial calculator, orang mungkin harus bertanya, kalau nanti saya kepingin punya uang sebesar sekian, berapa ya yang harus saya tabung per bulan ya? Jadi kalau saya pengen punya uang future value-nya sekian, per bulan saya harus tabung berapa ya gitu. Akhirnya muncullah kalkulator keuangan. Tapi si financial planner dia akan belajar di sertifikasi financial planning, dia akan belajar bagaimana caranya mencari berapa uang yang harus ditabung setiap bulan supaya bisa mencapai goal angka tertentu tanpa pakai kalkulator keuangan. Gitu aja, itu aja. Nah sekarang nanti lama-lama mungkin akan ada teknologi baru lagi. Tetapi yang menarik Pak Hanif begini, kalkulator keuangan atau software atau aplikasi, mungkin dia bisa menghitung bahwa Anda harus nabung sekian untuk mencapai tujuan angka sekian. Mungkin. Katakan, oke, Anda berarti harus nabung 2 juta per bulan tuh, supaya nanti bisa tercapai angka sekian. Tetapi kalau pada saat ini Anda hanya ada surplus di pemasukan pengeluaran Anda, surplus Anda hanya 1 juta, maka mencari selisih 1 jutanya itu butuh otak manusia, yang bukan kalkulator, yang bukan aplikasi. Itu butuh otak manusia. Memang aplikasi bisa, kita bisa masukin ini, dan sebagainya gitu. Memang, secara aplikasi bisa. Tetapi hanya otak manusia lah yang bisa membantu supaya Anda yang tadinya surplusnya cuma 1 juta, surplusnya bisa jadi 2 juta, supaya bisa nabung 2 juta. Jadi sekali lagi, kalkulator dan aplikasi bisa membantu ngitung angka bulanan yang harus Anda invest, tapi kadang-kadang ada fungsi-fungsi yang hanya bisa dilakukan oleh otak financial planner dan bukan kalkulator atau bukan aplikasi. Itu jawabannya. Well noted Pak. Kayaknya Pak Trijoko nggak usah jawab nih. Udah. Alhamdulillah. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Nah ini buat Pak Trijoko ya. Sebetulnya tadi disampaikan, tapi karena ada yang nanyain supaya jadi mereconfirm jawabannya ya. Ini pertanyaan gini nih. Apakah financial planner yang mendapatkan komisi harus mempunyai lisensi OJK untuk memberikan advice atau penjualan produk investasi tertentu? Setahu saya financial planner tidak terdaftar di OJK. Pak Trijoko? Financial planner yang tidak terdaftar OJK, terus terdaftar di mana? Saya ambil contoh misalnya. Sorry, saya potong nih. Jadi misalnya seorang perencana keuangan itu kan tidak harus masuk ke dalam produk investasi atau produk asuransi. Bisa saja dia seorang yang fokus kepada aset properti, ya, real estate, atau emas, ya, atau hal yang lain yang di luar pengawasan OJK, atau misalnya di dalam estate planning, dia fokus kepada membuat surat wasiat karena banyak notaris jadi perencana keuangan. Atau kalau misalnya dia seorang perencana keuangan global, dia fokus kepada trust, ya. Jadi, nah itu tentu akan ada pengawasnya. Apapun produknya itu ada pengawasnya. Ya, satu lagi. Jadi sebetulnya kembali pada saat kita masuk kepada komponen nomor 5 itu akan bergantung kepada produknya. Ya, dan akan lebih baik apabila berbentuk produk investasi selalu fokuskan kepada produk OJK karena itu diawasi oleh regulator yang pantas di situ. Ya, demikian juga kalau asuransi. Ya, jadi kita fokuskan kepada yang di sana. Tapi kalau misalnya dia fokus pada produk-produk yang tidak diawasi OJK, tentunya satu, kalau nasabah yang ngerti ya udah dia take the risk ya. Dan tentunya mesti dimasukkan di dalam surat pernyataan bersama bahwa dia tahu resikonya berinvestasi di produk-produk seperti direct placement atau apapun namanya. Ya, jadi ya, perencanaan bisa macam-macam sebetulnya ya. Jadi kalau masuk ke dalam komponen nomor 5 tentunya harus ada produk atau yang lain. Jadi yang saya sampaikan tadi ya menyambung sedikit ke Pak Safir Senduk ya. Teman-teman kalau mau lihat dampak teknologi atau fintech kepada perencanaan keuangan, pergi ke www.fpsbindonesia.net. Di bawah ada suatu studi yang dilakukan oleh FPSB Indonesia yang meneliti dampak teknologi kepada profesi kita. Ya, itu free of charge, you can download, halamannya sekitar 48 halaman dalam bahasa Inggris. Ya, silakan. Ya, jadi itu yang saya ingin sampaikan. Jadi lagi teman-teman sekalian, etika kita yang akan bisa membatasi kita. Dan itu pertama. Yang kedua, etika itu masuk di mana? Di etika nomor 1, client first. Apa yang terbaik buat klien itu yang penting, ya, bukan yang terbaik melulu buat kita. Ya, sampai contoh lagi saya balik Yoska lagi jadinya nih. Bagaimana caranya seorang perencana keuangan
itu selalu merekomendasi sebuah produk yang namanya saham, dan sahamnya juga saham-saham maaf aja nggak jelas gitu. Harusnya kan dia merekomendasi sesuatu portofolio kan, yang bentuknya mungkin ada di reksadana atau di suatu yang lain gitu ya. Jadi itu yang saya lebih penting di situ. Ya, lebih penting ada di situ. Kita ada produk-produk portofolio yang bagus buat klien, yang cocok buat dia. Oke. Ya, dan semuanya diatur OJK. Pak Hanif, saya tambahkan sedikit. Pak Hanif, maaf, saya tambahkan sedikit. Saya tahu ada apa namanya, sebuah perusahaan, bukan perusahaan ya, perencana keuangan, aplikasi perencana keuangan yang mengatakan bahwa kami satu-satunya perusahaan perencana keuangan yang terdaftar di OJK. Jadi kalau saya koreksi sedikit, dia terdaftar di OJK karena sebetulnya dia adalah aplikasi fintech. Aplikasi fintech dan ada jualan produknya. Itulah kenapa dia terdaftar di OJK. Jadi dia terdaftar di OJK bukan karena dia financial planner, bukan. Tapi lebih karena dia aplikasi fintech dan dia memang jualan produk dan dia memang ya otomatis memang harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Itu aja tambahannya. Oke, itu mungkin maksudnya di IKD barangkali ya, di Inisiatif Keuangan Digital. Ya. Yes. Ini banyak banget nih pertanyaannya nih, tapi nanti nggak bisa kita jawab semua atau sampaikan di sini. Mungkin nanti kita catat aja, nanti mungkin bisa kita jawab ya di kesempatan yang lain. Nah, ini ada pertanyaannya. Mungkin saya dulu yang akan nanya ya. Kalau begitu seorang financial planner itu sudah merekomendasikan advice jenis produk atau nama produk, apakah itu asuransi ataukah itu investasi, ya, apakah itu diperbolehkan? Kalau misalnya tidak diperbolehkan, bagaimana caranya itu supaya bisa diperbolehkan? Nah, itu mungkin pertanyaan ke Mas Safir. Iya, jadi gini, pasar di Indonesia ini memang sangat Jadi gini, pada saat orang datang, mereka seringkali tidak tahu apa-apa ya. Mereka tidak tahu apa-apa, kemudian mereka jadi paling sekali lagi seperti dibilang Pak Trijoko tadi, sebetulnya saran mengenai investasi, financial planner itu nggak boleh kasih, tetapi kasihnya itu adalah bahwa yang namanya investasi adalah menjadi bagian dari financial planning, proses yang diberikan kepada klien. Jadi sertakan materi investasi secara general kepada klien, karakter-karakter investasinya dan lain sebagainya. Ya, kalau di Indonesia ini paling banter adalah produk-produk yang mungkin kita rasa cocok dalam konteks financial planning. Tetapi kalau sudah misalnya nama emiten sahamnya lah segala macam. Kalau sektor apa yang cocok itu mungkin masih gray area lah. Misalnya kalau saham, sektor apa yang cocok itu mungkin masih gray area lah, ya. Nah, tetapi sepanjang saya pikir karena itu gray area, tapi sepanjang itu disertakan dengan penjelasan atau argumen yang logis dan bisa diterima, saya pikir kenapa enggak, karena ini gray area. Tetapi kalau udah pemilihan namanya mungkin segala macam, ada manajer investasi yang lebih berkompeten seperti itu. Misalnya gini, oke, kalau sektor otomotif mungkin tahun ini otomotif orang lagi otomotif lagi jarang penjualannya segala macam, pemakaian kurang, mungkin tahun ini diperkirakan otomotif kurang segala macam, tetapi mungkin orang tetap mandi pakai sabun dan shampoo, berarti perusahaan yang produksi sabun dan shampoo secara sektor bagus. Itu gray area, masih kadang enggak, tapi masih gray area. Saya pikir masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah namanya ngasih rasio, perusahaan retail si A, waktu itu labanya turun sebesar, saya nggak rekomend dan lain sebagainya, itu adalah ranah manajer investasi. Dan bagaimana caranya supaya si financial planner bisa masuk ke bidang itu, ya tentunya dia bisa ambil sertifikasi WMI, Wakil Manajer Investasi, dan mungkin kita juga harus bicara ke regulator. Memang harus dikasih tahu secara independen ini apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Oke, clear Pak Mas Safir. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Apakah seorang perencana keuangan bisa bekerja di dua tempat yang berbeda? Misalnya sebagai agen suatu perusahaan asuransi, sekaligus sebagai independent financial planner, berdiri sendiri ataupun di bawah suatu independent firm. Pak Joko, bisa jawabannya? Jadi teman-teman sekalian, kita ini bekerja kan ada di dalam satu aturan-aturan di OJK atau di perusahaan tempat kita bergabung. Contohnya bila dia seorang agen asuransi, kita tahu bahwa lisensi keagenan itu melekat pada orang tersebut dan perusahaan yang diageninya. Sama seperti reksadana,
sama seperti Wapert, ya, sama seperti yang lain. Jadi lisensi di Indonesia itu melekat diri seseorang dengan satu perusahaan jasa keuangan. Bagaimana Singapura? Podo wae. Bagaimana di Malaysia? Sama aja. Jadi itu satu dogma yang standar di seluruh dunia. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau saya seorang perencana keuangan tight, fokus kepada life insurance products, dan saya ingin juga mengikat sebagai perencana keuangan independen. Nah, dia sendiri kan udah perencana keuangan di tight tersebut. Lakukan langkah-langkah standar yang sama di CFP. Ya, tapi kalau dia mau jadi independen yang definisi apa yang dia mau lakukan? Ya, karena dia sendiri kan sebagai perencana keuangan tight dan menggunakan definisi yang dimiliki oleh MAS itu nggak nyambung. Dia nggak boleh terima komisi. Ya, dan dia nggak boleh kasih komisi. Misalnya dia seorang leader, dia memberikan suatu reward kepada agennya seperti itu ya. Jadi hal-hal ini yang teman-teman tolong dilihat lagi ya. Pertanyaan sangat bagus ya. Pertanyaan ini sangat menggelitik ya. Ini kita bisa diskusi lebih dalam di acara lain. Kita bicara tentang etika, tentang kepatuhan kita kepada aturan-aturan main yang ditetapkan di perusahaan tempat kita bernaung atau di peraturan-peraturan OJK. Ya. Satu hal yang menarik sih Pak Trijoko dan Mas Safir ya. Ya. Bahwa ternyata pekerjaannya masih banyak gitu ya. Iya. Ya enggak, artinya banyak hal yang perlu dibereskan ya. Despite ada permasalahan yang kemarin terjadi, yang tadi Pak Trijoko juga sampaikan bahwa itu adalah suatu kasus yang menjadi pembelajaran kita bersama, bukan hanya sebagai pelaku penyedia jasanya. Dalam hal ini bisa saja financial planner, ya, penasihat investasi, manajer investasi, atau pedagang efek ya. Ini orang jadi kebuka banget matanya ya, dan perlu memperoleh informasi yang lebih jauh. Jadi itu mungkin yang pelajaran yang bisa kita ya. Nah, sebelum kita tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit aja tentang tanam duit. Fajar, tolong tampilkan ya tentang tanam duit ya. Mungkin di sini masih banyak teman-teman yang belum tahu tentang tanam duit ya. Jadi tanam duit ini adalah aplikasi ada penggunanya bisa membuka rekening dan membeli produk ya. Dan di kita ada produknya, ada reksadana, surat berharga negara. Kemudian ini bisa di download di Google Play dan di App Store. Ya. Next, di halaman berikutnya, tadi kita sudah sampaikan ya, kita ada kerja kita menjadi distributor dari reksadana yang dikelola oleh di kita ada 14 perusahaan manajer investasi. Kita juga memasarkan surat berharga negara. Kita sekarang ya menjual emas bersama salah satu penyedia emas ya. Dan satu lagi kita juga menjual asuransi ya, bekerja sama dengan satu broker asuransi di mana kita menjadi pembawa bisnis. Next. Nah, jadi tentunya dengan menggunakan aplikasi juga profil investasi, asuransi aman ya, karena security-nya sedemikian rupa sehingga orang-orang bisa menjadi merasa aman menggunakan aplikasi kita. Produknya juga lengkap ya, sebut saja relatif lengkap karena kita akan melengkapi dengan produk-produk yang lain. Kemudian juga prosesnya juga sangat mudah. Nah, kira-kira seperti itulah tanam duit ya buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tanam duit. Selain bisa download aplikasinya, bisa juga mengunjungi website kami ya, atau juga di Instagram kami ya, atau juga di Facebook ya. Nah, itu dengan demikian acara kita berakhir sudah. Saya ingin mengakhirinya dengan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mas Safir dan juga Pak Trijoko atas kesediaannya menjadi narasumber di acara kita ini ya. Untuk bukan hanya audiens yang ada di sini yang sudah hadir ya, tetapi juga untuk kita sebagai narasumber. Kepada audiens ya yang sudah hadir di sini, kami mengucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan selalu ada webinar-webinar yang menarik ya. Kalau
sekarang ini kita berbicara tentang financial planner, di masa yang di kesempatan berikutnya kita akan menghadirkan ya dari dunia pasar modal, yaitu penasihat investasi, manajer investasi, perantara pedagang efek ya, sehingga teman-teman bisa memperoleh informasi, gambaran yang utuh tentang profesi-profesi dan juga perusahaan-perusahaan serta perizinan-perizinan yang ada di dunia keuangan. Dengan demikian, kita akhiri acara ini dengan rasa syukur kepada Tuhan ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa. Mas Safir, terima kasih banyak ya atas kesempatan. Baik, sampai ketemu. Sampai ketemu, terima kasih, bye.